Elektrisan dan PLNers, semangat pagi, semangat transformasi PLN, semangat PLN berharapan. Dan kali ini tim knowledge capturing dari PLN unit induk wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo kembali menjumpai elektrisan untuk berbagi banyak hal, listen learn tentang apa yang kami lakukan dalam strategi pengelolaan manajemen stakeholder berbasis media digital yang dilakukan oleh kawan-kawan Subbidang Komunikasi PLN unit induk wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Dan hari ini saya begitu sangat antusias sekali terkait dengan bagaimana kalau elektrician dan PLNers melihat saat ini saya ada di sebuah rumah kayu atau rumah yang bernuansa Minahasa yang tentunya dengan budaya yang luar biasa. Dan di belakang saya ada kalimat yang powerful, Sito Timau Tumotu, satu kalimat yang dicetuskan oleh seorang tokoh pahlawan nasional, yaitu Dr. GSSJ Sam Ratulangi yang lahir di Tondano, Sulawesi Utara, yang mengilhami bagaimana kalimat itu begitu powerful menurut kami, yaitu manusia hidup memanusiakan yang lain. Jadi tentunya semangat ini kami juga rindu untuk berbagi. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh para milenial yang luar biasa. Seperti biasa, mereka akan membagikan satu pengalaman yang menarik. Saya didampingi oleh Raido Fasa Perdana, seorang digital videographer yang luar biasa, seorang sarjana komunikasi dari Universitas 11 Maret Surakarta, dan juga ada Andre Wawor, milenial yang kali ini menangani secara khusus sebagai PLT Asmen Manajemen Stakeholder. Seperti apa cerita dan listening yang kami alami? Yuk kita ikuti sama-sama. Nah, elektrician dan PLNers, kalau kita berbicara tentang teori stakeholder, tentunya setidaknya ada dua teori stakeholder yang menjadi sebuah patron atau sebuah pattern dari pengelolaan manajemen stakeholder. Dan ada teori yang dikenal sebagai old corporation relation dan new corporate relation. Dua teori ini tentunya menjadi sebuah bagian sejarah historis bagaimana sebetulnya sebuah perusahaan sukses untuk mengelola stakeholder. All corporate relation adalah sebuah hubungan yang dibangun oleh perusahaan dalam jangka pendek dan biasanya berlangsung dan sifatnya adalah transaksional. Tentunya hubungan yang demikian belum mempunyai sebuah nilai tambah dalam membangun keberlangsungan sebuah perusahaan di dalam pengelolaan stakeholder. Tetapi hari-hari ini dengan new corporate relation sudah banyak perusahaan-perusahaan menggunakan manajemen stakeholder untuk mengembangkan sebuah perluasan bisnisnya di dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. Dan tentunya hari ini kami akan menceritakan 3 bagian yang nanti akan memberikan sebuah pengalaman yang tentunya bermanfaat buat para elektrician dan PLNers. Nah, elektrician dan PLNers, hari-hari ini hampir seluruh perusahaan menggunakan seluruh resource-nya untuk bisa mengembangkan produk bisnis dan mengenalkan produk dan pelayanannya kepada masyarakat. Dan tentunya manajemen stakeholder juga mempunyai sebuah peran yang penting untuk memanage, bahkan mengenalkan ke setiap stakeholder yang mempunyai pengaruh. Nah, di sebelah saya ini adalah salah satu produk dan pelayanan yang tentunya ke depan perlu didorong karena PT PLN Persero mempunyai kepentingan untuk mengembangkan budaya electrifying culture. Sama-sama kita ketahui bahwa electrifying culture adalah salah satu upaya PLN untuk meningkatkan penjualan tenaga listrik melalui sebuah budaya yang bisa menggunakan seluruh aktivitas bersumber dari energi listrik. Dan motor-motor listrik ini tentunya sebagai produk dan karya anak bangsa dari sebuah anak perusahaan BUMN memiliki satu peranan penting untuk PLN juga membina atau mengkomunikasikan ini kepada para stakeholder yang tentunya punya pengaruh khususnya di PLN Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Dan dalam mengenalkan produk-produk ini tentu kita juga harus memulai apa sebetulnya definisi dari stakeholder itu sendiri. Nah, Freeman pada tahun 1984 menyatakan bahwa stakeholder adalah sekelompok orang atau bahkan sekelompok perusahaan yang saling mempengaruhi atau dipengaruhi
untuk mencapai sebuah pencapaian. Sementara di SET di tahun 1988 memaknai arti atau definisi dari stakeholder adalah menjadi bagian, yaitu orang yang perlu diperhatikan atau orang yang mempunyai kekhususan. Tetapi kalau kita memaknai stakeholder, definisi stakeholder dari ISO 26000, kita dapat melihat bagaimana orang atau sekelompok individu stakeholder ini mempunyai sebuah hubungan untuk bisa di-manage dalam rangka mencapai sebuah tujuan tertentu dari perusahaan. Dan tentunya hari-hari ini manajemen stakeholder menjadi penting. Tetapi bagaimana caranya kita memanage stakeholder dan bagaimana caranya kita mengidentifikasi, memulai di dalam proses perencanaan manajemen stakeholder, kita akan membagi dan membedahnya dalam sebuah poin-poin khusus. Di awal tadi saya sudah menyampaikan tentang perbedaan pergeseran paradigma Old Corporate Stakeholder dan New Corporate Stakeholder. Dan paradigma ini tentunya di awal-awal perusahaan, di masa-masa terdahulu perusahaan menggunakan stakeholder hanya berfokus kepada memanajemen profit. Tetapi dari shareholder vision saat ini sudah berubah paradigmanya menjadi stakeholder vision. Ada setidaknya triple bottom line yang hari-hari ini di setiap perusahaan menggunakan triple bottom line ini menjadi sebuah dasar mengelola manajemen stakeholder. Jadi bukan hanya kepada profit, ya. Tentunya yang pertama tentu profit. Yang kedua adalah bagaimana memanajemen people, memanajemen hubungan. Yang ketiga adalah bagaimana juga menggunakan proses prinsip sinergi stakeholder tersebut untuk memaintain dan memperhatikan planet, atau dalam artian mencintai bumi. Dan manajemen stakeholder ini memberikan makna bahwa semua perusahaan hari-hari ini menggunakan paradigma baru untuk mengelola stakeholder. Poin-poin khusus yang akan saya ceritakan adalah yang pertama, yaitu electrician. Poin khusus yang pertama tentunya akan berhubungan apabila kita belajar definisi PM Book 6 edition, kita akan menemukan bahwa setidaknya tata kelola stakeholder ada 4 fungsi yang harus diperhatikan. Fungsi yang pertama adalah bagaimana kita mengidentifikasi stakeholder itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita merencanakan tata kelola stakeholder tersebut akan akan selaras dengan tujuan dari perusahaan. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengatur keterlibatan stakeholder itu. Sejauh mana stakeholder bisa mempengaruhi proses bisnis kita. Tentunya kita harus memaintain ini dengan baik. Yang keempat tentunya adalah bagaimana mengendalikan keterlibatan stakeholder. Nah, 4 poin tata kelola stakeholder ini kita akan bedah satu persatu. Mengapa proses tata kelola stakeholder harus dimulai dengan perencanaan yang matang? Yang pertama adalah berkaitan dengan identifikasi stakeholder. Kita sadar bahwa identifikasi stakeholder tentunya mempunyai tantangan tersendiri. Sebetulnya siapa sih stakeholder dari PT PLN Persero atau khususnya PLN unit induk wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo? Tentunya kita juga harus mendekatkan terhadap mitigasi atau profil risiko. Jadi yang pertama, setiap identifikasi stakeholder kita juga harus melihat sejauh mana profil risiko yang sudah dipetakan oleh perusahaan kita. Dan apabila dari profil risiko itu kita sudah berhasil memetakan, maka kita bisa memaintain stakeholder mana, atau kita bisa menganalisa stakeholder mana yang tentunya harus bisa diidentifikasi menjadi matriks stakeholder. Di bagian belakang nanti kita akan sama-sama belajar tentang matriks stakeholder. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan sejauh mana perencanaan tata kelola stakeholder. Tentunya kita harus melaksanakan kebutuhan, harapan, memetakan kebutuhan, harapan, serta juga kepentingan dan potensi terhadap perusahaan kita atau setiap produk dan pelayanan kita. Jadi kalau kita mampu melakukan proses pemetaan kondisi, harapan, ini akan menjadikan sebuah peluang keberhasilan kita dalam mewujudkan atau mendukung manajemen stakeholder yang berbasis kepada kinerja operasional. Yang ketiga tentunya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan antara kebutuhan harapan stakeholder tadi dengan program-program dari PT PLN Persero itu sendiri. Jadi kita harus bisa mengatur keterlibatan stakeholder, di posisi mana peran mereka, di
diberikan dan di posisi mana PLN juga bisa memberikan peran terhadap kepentingan dan kebutuhan dari stakeholder itu sendiri. Dan tentunya proses pelaksanaannya harus dimonitor dengan baik untuk melihat sejauh mana keterlibatan para stakeholder itu dan pada titik mana stakeholder tersebut harus dikelola dan juga menyentuh proses-proses bisnis PLN. Nah, dari tata kelola stakeholder ini kami mempunyai pengalaman yang tentunya tidak mudah memang untuk memetakan identifikasi manajemen stakeholder. Yang kami lakukan adalah kami pada sisi awal melaksanakan proses pemetaan kepada stakeholder kunci yang ada yang berhubungan dengan PLN Unit Wilayah Ciledug. Setelah kami petakan, kami menggunakan media surat untuk menginformasikan harapan kami untuk bisa datang melaksanakan FGD, dan tentunya dalam pelaksanaan FGD ini kita juga bisa mensinergikan harapan-harapan stakeholder tersebut dengan tentunya adalah program Corporate Social Responsibility. Tentunya ini menjadi sebuah poin penting ketika kita berhasil membangun hubungan kepada para stakeholder kunci tersebut, seperti contohnya adalah Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, lalu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas ESDM di level provinsi. Tentu kebijakan ini akan mempunyai makna penting untuk kita juga mengkomunikasikan apa sih yang sedang terjadi di PLN Group. Dan proses FGD ini tentunya membutuhkan waktu, sehingga kami menerapkan 3 bulan pertama di tahun 2020 kami melaksanakan kunjungan dan FGD, baik bertemu tatap muka langsung ataupun pada saat pandemi ini menggunakan media Vicon untuk berdiskusi program-program apa yang nantinya bisa dikembangkan serta dibangun bersama oleh PT PLN Persero. Dan bagian dari tata kelola stakeholder ini akan membawa kita kepada identifikasi yang lebih dalam. Ya, artinya ketika kita sudah melakukan proses pemetaan, kita melakukan FGD, maka hal yang kita lakukan berikutnya adalah kita perlu memetakan stakeholder metric. Seperti apa stakeholder metric? Yuk kita lihat gambar di sebelah saya ini. Nah, electrician dan PLNers terlihat bahwa stakeholder metric ini menjadi sebuah kata kunci kita untuk kita mampu mengidentifikasi dengan baik. Tetapi sebetulnya sebelum kita mengidentifikasi dan memetakan itu dalam sebuah matriks stakeholder, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apa sasaran organisasi? Tentunya sasaran organisasi ini basisnya adalah KPI dan RKP. Kita akan memasukkan stakeholder-stakeholder mana yang akan berpengaruh tercapai atau ketidaktercapaian dari KPI dan RKP kita. Dan metode identifikasi yang bisa digunakan, tadi salah satunya kita sudah melakukan proses penyampaian, yaitu ya melalui focus group discussion, tetapi juga kita bisa memetakan dengan analisa PESTEL. Jadi political environment gitu ya. Lalu berikutnya adalah political, economic, sosial, teknologi, environment, dan tentunya adalah legal. Bagaimana dengan menggunakan analisa PESTEL ini kita akan bisa memperkuat expert judgment ketika kita memilih stakeholder mana yang berpengaruh kepada profil resiko kita, KPI kita, dan sasaran kinerja dari organisasi kita dan RKP kita. Dan tentunya kita bisa menguatkannya juga dengan analisa SWOT. Dan apabila ini dilakukan, maka kita akan mampu menghasilkan atau mengkerucutkan identifikasi stakeholder metric yang tentunya harapannya dengan pengelolaan stakeholder ini akan memberikan nilai value buat perusahaan. Nah, seperti apa stakeholder metric? Kalau tadi electrician dan PLNers telah melihat sumbu X dan sumbu Y. Saat ini kita bedah satu-satu. Di sumbu X, kita melihat bagaimana ini berkaitan dengan interest atau bagaimana ketertarikan stakeholder tersebut terhadap suksesnya program PLN. Lalu juga adalah sumbu Y adalah berbicara tentang power. Kalau high power dan high interest, tentunya ini akan memberikan makna bahwa kita akan mempunyai stakeholder yang aktif, yang super engaged atau dikenal actively engagement. Tetapi kalau high power dan middle atau bahkan low interest, maka kita harus bisa menjaga bagaimana stakeholder ini harus tetap berada dalam koridor mendukung dari setiap program PLN. Apabila
high interest dan middle atau bahkan low power, tentunya ini kita harus memberikan informasi-informasi secara rutin, berkala, dan tentunya inilah yang menjadi salah satu lesson learn kami, bagaimana kami membangun WAG stakeholder yang terdiri dari 44 kabupaten kota dan 3 WAG stakeholder di tingkat provinsi. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ketika low power dan low interest, maka ini akan menjadi sebuah perhatian khusus untuk kita monitoring. Nah, bagaimana memetakan setiap stakeholder yang ada di dalam 4 matrik ini? Tentu kita harus melakukan yang dinamakan analisis stakeholder. Dan analisis stakeholder selalu dilakukan dengan mengidentifikasi semua stakeholder yang ada, baik eksternal maupun internal. Ya, tentunya hal ini tadi bisa menggunakan beberapa metode yang sudah saya sampaikan. Ya, baik itu analisa PESTEL, analisa SWOT, melalui FGD, melalui expert judgment gitu ya. Dan dengan mengidentifikasi stakeholder dan kepentingannya, maka analisis stakeholder yang kita berikan atau kita buat pemetanya akan mempunyai dampak-dampak strategis untuk strategi eksekusi dari kinerja operasional kita. Yang ketiga adalah mengklasifikasikan. Tadi kita sudah lihat bagaimana klasifikasinya di dalam stakeholder khusus stakeholder matrik ini akan memberikan cara atau upaya pendekatan seperti apa kita memaintain para stakeholder tersebut. Lalu juga mengidentifikasi area konflik sangat perlu, karena tentunya konflik yang bisa menimbulkan terganggunya hubungan komunikasi dengan stakeholder PLN unit induk wilayah Sultenggo akan memberikan dampak juga terhadap upaya-upaya atau pencapaian dari KPI. Sebagai contoh adalah bagaimana kita mengkomunikasikan area konflik yang sering terjadi dengan para stakeholder kunci, khususnya di level pemerintahan, adalah masalah penyelesaian tunggakan listrik. Dan tentunya ini butuh kearifan untuk kita bisa melakukan proses pendekatan yang baik sehingga para stakeholder ini mampu dan bahkan memberikan dukungan dalam menuntaskan salah satu tugas atau KPI dari PLN, yaitu adalah collection credit atau tunggakan piutang tenaga listrik. Karena tentunya belum semuanya pelanggan yang ada di PLN unit induk wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo ini adalah pelanggan prabayar, sehingga masih banyak yang menggunakan pasca bayar. Dan tentunya dengan kita memprioritaskan, mensinkronkan, serta bisa menyelaraskan kebutuhan stakeholder tersebut dengan tujuan perusahaan kita maupun sebaliknya, hal ini juga akan memberikan sebuah dampak signifikan dalam pengelolaan manajemen stakeholder. Nah, Mas Prayuda dan Mas Andri nanti akan bercerita tentang bagaimana mereka menggunakan WAG stakeholder ini, mengkomunikasikannya ya dalam menjaga stakeholder ini tetap keep informed atau keep satisfied atau tetap mendukung PLN. Salah satunya pada pukul 6 pagi kami selalu meluncurkan melalui WAG stakeholder, yaitu adalah berita-berita informasi kepada masyarakat. Dan yang kedua, tentunya dengan WAG stakeholder ini kita mempunyai sebuah peluang untuk mengkomunikasikan lebih banyak, karena tentunya WAG ini diisi oleh orang-orang yang punya pengaruh atau influencer terhadap kondisi geografis yang ada di lingkungan masyarakat, bahkan geopolitik, geografis, dan tentunya hal ini akan mempermudah penyampaian informasi, khususnya informasi-informasi baru dan update dari PLN. Dan hal yang ketiga, kami juga melakukan seberapa engaged ya stakeholder kita ya yang sudah dipetakan tadi, dan dilakukan menggunakan survei manajemen stakeholder. Ya, nanti akan lebih dalam Mas Andre dan Mas Prayuda akan menceritakan program ini dan seperti apa keberlanjutannya. Tapi sebelum mereka menceritakan lebih jauh, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita menjaga kelompok-kelompok yang tadi adalah high interest dan low power ya. Treatmentnya apa? Harus kita keep satisfied. Nah, high power low interest ini tentunya adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Seringkali mereka memang tidak memiliki kepentingan dan kesediaan untuk terlibat aktif ya, dan biasanya sulit untuk dijangkau atau berkomunikasi dengan kelompok ini. Nah, tentunya kita perlu menggunakan strategi proaktif
Ya, salah satunya adalah strategi proaktif ini bagaimana mengundang mereka untuk masuk di dalam WAG stakeholder. Itu kelompok yang tentunya perlu diperhatikan. Kelompok berikutnya yang harus dimonitor atau low power, low interest. Ini adalah kelompok yang secara terlibat aktif mungkin dalam proses bisnis inti kita. Dan kelompok ini bahkan kadang tidak tahu atau tidak mau tahu lebih dalam mengenai isu-isu yang menjadi permasalahan PLN. Namun kita sebagai bagian entitas yang mempunyai kepentingan, kita harus mengetahui apa yang mereka inginkan atau selaraskan. Tentunya untuk memonitor ini tidak mudah, kita harus selalu melakukan proses pendekatan komunikasi yang baik. Nah, dua pemetaan ini tentunya akan memberikan satu gambaran bagaimana peran kita untuk tetap menginfo, ya, bagaimana peran kita untuk bisa menjaga high interest low power ini harus kita lakukan dengan terus menginformasikan produk-produk dan pelayanan kita, sehingga mereka pada dasarnya mereka akan tertarik dan mereka akan merasa menjadi bagian penting untuk berkontribusi di PLN. Nah, Electrician kita sudah sedemikian jauh membahas bagaimana peran dari stakeholder matrix, dan pemetaan stakeholder matrix ini tentunya perlu kedalaman menganalisanya, dan inilah yang dilakukan oleh Mas Andre. Yang pertama adalah mengantisipasi stakeholder mana yang punya pengaruh terhadap power, yaitu tingkat kekuasaan atau kemampuan yang dimiliki oleh stakeholder yang itu bisa mempengaruhi output dari kinerja kita. Dan yang kedua adalah legitimasinya atau persepsi umum atau anggapan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau entitas yang tentunya ini mempunyai sebuah pengaruh kepada norma. Jadi legitimasi ini juga perlu diidentifikasi, stakeholder mana yang berhubungan dengan legitimasi. Bahkan stakeholder mana yang mempunyai kepentingan urgensi, ya, yang sangat penting terhadap proses bisnis kita. Ya, tentunya dengan model power, urgensi, dan legitimasi ini kita akan memberikan satu gambaran bahwa dalam pemetaan stakeholder tentunya akan memberikan sebuah pengelolaan database yang demikian banyak. Tetapi hari-hari ini PT PLN Persero menyadari bahwa big data ini sangat penting. Oleh karena itu perusahaan membangun salah satunya adalah database, yaitu dinamakan aplikasi Silasoft, sistem pengelolaan informasi stakeholder. Dan ini saat ini kami sudah memasuki tahapan kurang lebih 90% database di 3 provinsi, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo berhasil kami petakan. Seperti apa dan bagaimana prosesnya, Mas Andre dan Mas Prayuda akan menceritakan lebih dalam kepada Electrician dan PLNers. Halo Electrician dan PLNers, perkenalkan saya Andre Stefan Wower. Saat ini saya menjabat sebagai pelaksana tugas asisten manajer manajemen stakeholder di bagian manajemen stakeholder SDM dan umum di PLN Unit Induk Wilayah Sultenggo. Pada kesempatan ini saya mau bercerita sedikit tentang pengelolaan stakeholder di PLN UIW Sultenggo. Bagaimana sih pengelolaannya? Nah, dalam pengelolaan stakeholder kita berpatokan atau berpedoman pada 2 aturan dari direksi. Yang pertama adalah Peraturan Direksi Nomor 119 Tahun 2017 tentang pedoman tata kelola stakeholder di lingkungan PT PLN Persero. Yang kedua adalah lanjutannya merupakan Edaran Direksi Nomor 8 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis tata kelola stakeholder di lingkungan PT PLN Persero. Berdasarkan 2 aturan ini, berdasarkan 2 peraturan direksi dan edaran direksi ini, kita membagi pengelolaan stakeholder itu menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah pemetaan, yang kedua adalah perencanaan, yang ketiga adalah pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pelaporan dan evaluasi. Nah, saya akan mulai bercerita dari bagian yang pertama. Mulai dari pemetaan. Di bagian yang pertama, proses pemetaan. Kenapa kita butuh pemetaan?
stakeholder yang tersebar di wilayah kerja Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo perlu kita petakan dimulai dari identifikasi. Artinya pemetaan ini dibutuhkan untuk menentukan apakah stakeholder ini mempengaruhi operasional PLN atau pekerjaan PLN saat ini di masa yang lampau atau di masa yang akan datang. Nah, dari pemetaan ini kita akan menemukan stakeholder mana yang merupakan stakeholder kunci atau stakeholder primer, stakeholder sekunder, atau hanya stakeholder laten, atau stakeholder yang tidak memiliki power atau tidak memiliki kepentingan, tetapi hanya bersifat sebagai stakeholder pasif yang memantau pekerjaan PLN. Nah, pemetaan kita ini dilakukan dengan beberapa metode. Metode yang pertama adalah kita mengirimkan surat kepada stakeholder-stakeholder yang diperkirakan di awalnya itu sebagai stakeholder kunci. Dimulai dari mungkin Badan Kepegawaian Daerah yang di dalamnya terdapat data-data pejabat-pejabat daerah, kemudian kepada pemerintah provinsi, kepada lembaga-lembaga pemerintahan, kepada badan-badan pemerintahan, hingga badan-badan hukum seperti kejaksaan, pengadilan, atau bahkan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, seperti itu. Selanjutnya adalah kita menindaklanjuti setiap surat yang sudah kita kirimkan kepada stakeholder-stakeholder tersebut, baik itu pemerintahan, instansi, atau bahkan pun perusahaan atau sebuah lembaga. Nah, di dalam data surat balasan yang akan dikirimkan kepada kami itu sudah berisi nama, sudah berisi jabatan, sudah berisi nomor telepon dari pejabat di dalam instansi yang sudah kita kirimkan surat tersebut. Nah, langkah selanjutnya dalam kita memetakan stakeholder adalah kita membuat sebuah WAG atau WhatsApp group. Sebelum kita berbicara tentang aplikasi Silasol, data stakeholder yang sudah dihimpun dalam master database stakeholder di bagian manajemen stakeholder UU Sulutenggo perlu kita klasifikasikan dulu. Nah, pembagian atau klasifikasi ini bertujuan untuk menyeragamkan stakeholder yang sudah ada, baik dalam tingkat tujuan, kepentingan, potensi konflik, bahkan deskripsinya, sehingga nanti akan mempermudah bagian manajemen stakeholder untuk bisa melakukan tindak lanjut pada langkah pengelolaan stakeholder ke depannya. Klasifikasi yang dilakukan adalah melakukan metode PESTEL atau Political, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Environment, dan Legal. Nah, stakeholder-stakeholder mana saja yang masuk ke dalam stakeholder yang sifatnya politik, yang sifatnya ekonomi, yang sifatnya teknologi, bahkan sosial, lingkungan, bahkan mempengaruhi secara legal atau secara hukum. Nah, ini kita perlu kelompokkan bersama, kita perlu klasifikasikan bersama. Kemudian baru kita lanjut ke dalam aplikasi Silasol. WAG yang sudah dibuat ini bertujuan adalah untuk mengumpulkan seluruh stakeholder yang ada di wilayah kerja unit induk wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Dalam mengelola stakeholder ini, kita melibatkan teman-teman unit atau unit layanan pelanggan dan unit pelaksana pelayanan pelanggan yang tersebar di wilayah kerja UU Sulutenggo. Nah, teman-teman di unit juga membantu dalam mengumpulkan data-data stakeholder yang ada di wilayah kerja masing-masing. Seluruh data stakeholder yang sudah dimasukkan ini kemudian akan diinput ke dalam link pemetaan stakeholder yang sudah kami bagikan kepada teman-teman unit. Nah, data-data yang sudah diinput oleh teman-teman unit ini kemudian juga akan turut masuk ke dalam database master manajemen stakeholder di UU Sulutenggo. Nah, big data atau data besar tentang data-data stakeholder yang ada di wilayah kerja UU Sulutenggo ini kemudian akan dilanjutkan ke dalam tahap input ke dalam aplikasi Silasol. Apa sih aplikasi Silasol ini? Aplikasi Silasol merupakan aplikasi resmi dari PLN Pusat yang digunakan sebagai tool untuk pengelolaan stakeholder di wilayah kerja masing-masing wilayah atau unit distribusi di seluruh Indonesia. Silasol itu apa? Silasol adalah aplikasi
sistem pelaporan tata kelola stakeholder online, di mana di dalam aplikasi Silasol ini seluruh data stakeholder yang sudah diinput kemudian akan mengikuti tahap pengelolaan stakeholder, mulai dari yang tadi pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, dan bahkan yang terakhir pelaporan dan evaluasi. Kita akan bisa memantau status-status stakeholder kita yang ada di dalam. Apakah stakeholdernya mendukung, sangat mendukung, atau bersifat netral, atau bahkan statusnya saat ini tidak mendukung PLN atau program-program PLN. Nah, di dalamnya akan terlihat perubahan yang terjadi dari pengelolaan stakeholder yang sudah dilakukan. Apakah stakeholder yang tadinya tidak mendukung berubah menjadi mendukung, atau bahkan pun sebaliknya. Nah, kembali kepada poin yang pertama tadi, pemetaan stakeholder, data-data yang sudah dihimpun ke dalam database master stakeholder ini kemudian akan diinput satu persatu ke dalam aplikasi Silasol ini, sehingga akan menjadi database master di dalam aplikasi Silasol untuk stakeholder-stakeholder yang ada di wilayah kerja unit induk wilayah Sulutenggo. Nah, setelah dilakukan pemetaan, setelah dihimpun, sudah masuk ke dalam WAG, kita perlu pengelolaan stakeholder di dalam WAG yang juga baik dan yang juga berkesinambungan. Untuk itu, teman-teman unit dilibatkan juga dalam pengelolaan stakeholder di wilayah kerja masing-masing. Nah, pengelolaannya seperti apa? Di dalam WAG itu berisi berbagai macam isu yang dikemukakan oleh stakeholder, ataupun informasi, ataupun keluhan, ataupun permohonan, bahkan mungkin ada informasi-informasi, isu-isu penting yang ada berkembang di dalam WAG tersebut. Nah, isu-isu ini kemudian oleh bagian manajemen stakeholder akan kami rekap untuk kemudian menjadi tren isu yang dipetakan dan dilaporkan secara periodik. Dalam hal ini setiap bulan ataupun setiap minggu, yang nanti oleh teman-teman tim komunikasi yang dipimpin oleh Bapak Jedri dan Mas Prayuda Fasya Perdana nanti akan diolah untuk kemudian menghasilkan sebuah konten atau sebuah berita atau sebuah informasi yang digunakan untuk mengcounter isu-isu ini, ataupun untuk menjawab isu atau informasi yang dibutuhkan oleh publik stakeholder di dalam WAG yang sudah dibuat. Nah, WAG ini ternyata juga sudah sejalan dengan program dari PLN Pusat, khususnya dari divisi komunikasi dan CSR. Nah, berdasarkan surat instruksi dari FPP Communication and CSR bahwa perlu dilakukan standarisasi untuk WAG yang berisikan partisipan-partisipan stakeholder ini, di mana standarisasi yang dimaksud adalah standarisasi yang dilakukan untuk mengubah WAG ini menjadi WAG PLN Menyapa. Nah, ini akan digunakan sebagai media edukasi kepada teman-teman stakeholder, media penyampaian informasi, bahkan media untuk menyampaikan berbagai macam kegiatan CSR yang diharapkan nanti akan mendapatkan timbal balik atau feedback yang positif dari teman-teman stakeholder, dan juga bisa membagi pengetahuan, membagi edukasi tentang kelistrikan kepada teman-teman stakeholder. Setelah mendesain WAG PLN Menyapa selesai, kita perlu memastikan tahap-tahap yang sudah dilakukan dalam pemetaan stakeholder ini sudah berjalan dengan baik. Dimulai dari kita mengumpulkan data-data stakeholder, dibantu oleh teman-teman dari unit juga. Kemudian kita melakukan input ke dalam aplikasi Silasol, dan yang terakhir kita melakukan desain dan pengelolaan yang baik di dalam WAG PLN Menyapa. Kita sudah siap masuk ke dalam tahapan yang selanjutnya, atau tahapan perencanaan pengelolaan stakeholder. Dalam tahapan perencanaan pengelolaan stakeholder, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kita perlu mengidentifikasi kembali stakeholder-stakeholder kita yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Silasol. Identifikasi yang dimaksud adalah kita perlu menentukan PIC dari masing-masing stakeholder. PIC ini apa? PIC ini adalah bagian humas atau bagian komunikasi atau bagian protokoler yang bertanggung jawab dalam mengelola data-data dari stakeholder ini, ataupun bisa menjadi mediator kita untuk kita menghubungi stakeholder tersebut. Nah,
Setelah PIC selesai ditentukan di masing-masing stakeholder yang sudah di-input, kita masuk ke dalam tahapan selanjutnya atau langkah selanjutnya dalam identifikasi. Yang pertama, kita mengidentifikasi power atau kekuatan atau pengaruh yang ditimbulkan oleh stakeholder itu kepada PLN, baik dalam kinerja PLN, dalam program-program PLN, atau bahkan operasional harian PLN. Nah, kemudian urgensi atau tingkat kepentingan. Seberapa besar tingkat kepentingan dari stakeholder itu kepada PLN? Nah, dan yang terakhir adalah legitimasi. Legitimasi merupakan sifat dari stakeholder tersebut. Apakah stakeholder ini bersifat sebagai regulator, mampu membuat regulasi yang mungkin mempengaruhi PLN atau tidak. Nah, setelah identifikasi ini dilakukan, kita lanjut kepada langkah selanjutnya dalam perencanaan adalah menentukan sikap awal dari stakeholder ini kepada PLN. Kita perlu identifikasi karena ini akan menjadi tolak ukur awal kita dalam pengelolaan stakeholder dan menjadi goals nantinya dalam pengelolaan stakeholder. Goals nantinya seberapa besar engagement stakeholder atau tingkat dukungannya terhadap PLN. Jadi sikap awal perlu ditentukan. Apakah sikap awalnya tidak mendukung, bersifat netral, tidak peduli, sangat mendukung, atau hanya mendukung saja. Nah, itu kita perlu tentukan. Kemudian setelah sikap awal itu ditentukan, kita perlu mendeskripsikan tingkat kepentingan dari stakeholder itu kepada PLN. Nah, kepentingannya apa? Interestnya apa dari stakeholder ini kepada PLN? Nah, karena masing-masing stakeholder mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Mungkin dari stakeholder yang sifatnya pelayanan membutuhkan keandalan dalam hal pasokan listrik dari PLN, atau mungkin dari sisi yang berbeda mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, setelah itu tingkat kepentingan selesai, kita perlu mengidentifikasi yang selanjutnya adalah skala kuantitatif. Selanjutnya dalam tahapan perencanaan pengelolaan stakeholder, kita perlu mengidentifikasi juga skala kuantitatif dan skala kualitatif dari stakeholder yang sudah kita input ke dalam aplikasi Silaso. Skala kuantitatif merupakan risiko yang kemudian dikonversikan atau diukur ke dalam materi atau dalam rupiah yang mungkin ditimbulkan jika PLN tidak membina hubungan yang baik dengan stakeholder tersebut. Yang mungkin dari risiko yang kecil sampai risiko yang sangat besar yang mampu menimbulkan kerugian dalam tingkat miliaran rupiah. Nah, kemudian dalam identifikasi skala kualitatif sendiri, skala kualitatif adalah wilayah pengaruh daripada stakeholder tersebut. Apakah pengaruhnya hanya dalam tingkat kecamatan atau mungkin bisa sampai tingkat nasional dan internasional. Dua hal ini sangat penting dipetakan untuk kemudian akan mempengaruhi stakeholder tersebut masuk dalam stakeholder primer, sekunder, atau hanya stakeholder laten. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menentukan rencana pengelolaan stakeholder tersebut. Nah, rencananya perlu dibuat secara spesifik. Dimulai dari tanggal rencana pengelolaannya nanti akan dikonversikan menjadi sebuah timeline pengelolaan stakeholder. Nah, kemudian tujuan pengelolaan stakeholder tersebut. Apa hal yang ingin dicapai dalam kita mengelola masing-masing stakeholder di dalam aplikasi Silaso yang sudah di-input ini. Nah, kemudian metode pengelolaannya. Metode apa yang digunakan dalam mengelola stakeholder ini? Karena dalam mengelola stakeholder tidak digunakan satu metode saja, tetapi berbagai macam metode yang tepat, yang efisien dan bahkan efektif dalam meningkatkan engagement stakeholder ini. Apakah hanya dalam bentuk memberikan informasi, atau kita perlu melakukan pelibatan, kolaborasi, ada sosialisasi. Nah, ini kita perlu tentukan bersama dalam tahapan perencanaan pengelolaan stakeholder. Dan yang terakhir adalah kita perlu mengenali potensi konflik yang mungkin ditimbulkan bersama-sama dengan stakeholder jikalau tingkat kepentingan stakeholder sendiri ini tidak tercapai, tetapi kita masih mengejar tujuan dari pengelolaan stakeholder ini. Nah, potensi konflik apa yang mungkin ditimbulkan kepada PLN? Ini perlu kita identifikasi secara akurat, secara spesifik, dan secara detail agar proses perencanaan ini nanti akan lanjut kepada proses pelaksanaan ini bisa efisien dan efektif.
Setelah identifikasi dan penentuan perencanaan stakeholder dari masing-masing stakeholder yang sudah di-input di aplikasi Silaso selesai dilakukan, kita siap masuk ke dalam tahapan yang selanjutnya dalam pengelolaan stakeholder, yaitu pengelolaan stakeholder itu sendiri atau pelaksanaan pengelolaan stakeholder. Nah, dalam pelaksanaan pengelolaan stakeholder, kita mengeksekusi setiap rencana yang sudah dibuat di tahapan sebelumnya untuk dilakukan secara efisien dan seefektif mungkin dalam timeline yang sudah ditentukan oleh tanggal-tanggal perencanaan stakeholder yang tadi. Nah, dalam mengeksekusinya juga ini kita tidak melakukannya sendiri, atau bagian manajemen stakeholder tidak bisa melakukan sendiri, tetapi kita melibatkan atau berkolaborasi dengan teman-teman dari seluruh sub bidang komunikasi, entah bagian CSR atau teman-teman bagian tim komunikasi, untuk kita bersama-sama mengeksekusi dari pengelolaan stakeholder ini. Nah, pelibatan yang terbesar adalah dari teman-teman tim komunikasi di bawah arahan Pak Jadi Pangalila dan Mas Prayuda Fasya Perdana, di mana kita berkolaborasi untuk menciptakan konten-konten atau bahan-bahan informasi, edukasi, berita yang nanti akan kemudian kita gunakan dalam pengelolaan stakeholder. Penjelasan yang lebih jelas nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Prayuda Fasya Perdana. Nah, dalam pengelolaan stakeholder ini kita sangat mengharapkan pertumbuhan tingkat engagement dari stakeholder ini bisa meningkat, di mana yang tadi saya jelaskan di sebelumnya, bahwa stakeholder yang tadinya status sikap awalnya itu mungkin tidak mendukung, diharapkan bisa berkembang menjadi mendukung atau bahkan menjadi sangat mendukung. Fungsinya apa? Fungsinya juga nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Prayuda Fasya Perdana. Nah, setelah pelaksanaan ini rampung dilakukan, nah, kita juga siap masuk ke dalam tahap yang terakhir, dalam tahap pelaporan dan evaluasi. Dalam tahap pelaporan dan evaluasi, kita akan membandingkan status stakeholdernya dari awal stakeholder itu didata sampai stakeholder itu selesai dilakukan pengelolaan. Apa yang berubah? Apakah stakeholder itu berubah secara positif dari tidak mendukung menjadi sangat mendukung, ataupun bahkan sebaliknya. Nah, dari pelaporan dan evaluasi ini akan kita bisa tentukan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan pada pengelolaan stakeholder berikutnya. Artinya pengelolaan stakeholder ini bersifat circle, artinya berputar kembali. Nah, pelaporan dan tahap evaluasi yang terakhir ini akan menjadi titik awal untuk circle yang kemudian di pengelolaan stakeholder selanjutnya ke depannya nanti. Nah, selain itu kita juga sangat-sangat concern kepada isu-isu yang sekarang berkembang. Artinya sekarang di industri 4.0, isu yang berkembang itu sangat-sangat terlihat dari bagaimana masyarakat merespon tentang informasi atau kejadian yang melibatkan PLN di media cetak, media informasi, atau bahkan media sosial. Nah, dalam surat FVP Corporate Communication dan CSR sendiri menunjukkan bahwa data tone positif ditunjukkan 92% dalam setiap isu yang ditunjukkan oleh media cetak, media elektronik, atau media massa. Tetapi untuk media sosial sendiri masih terhitung rendah, di mana kita masih mencatatkan 21% sentimen positif dan 20% sentimen negatif. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian juga di bagian manajemen stakeholder, dikarenakan seluruh stakeholder ini dari skala kualitatifnya mempunyai pengaruh di masing-masing daerah kerjanya sendiri. Nah, ini yang dimanfaatkan juga untuk bagaimana kita bisa menaikkan pengaruh, memanfaatkan pengaruh mereka bisa menjadi agen bersama PLN untuk ikut mempengaruhi khalayak ramai atau media masyarakat pada umumnya, untuk bisa menaikkan sentimen positif dan terus menekan sentimen negatif yang ada berkembang di kalangan stakeholder atau bahkan secara umum masyarakat yang merupakan pelanggan PLN. Proses terakhir dari pelaporan dan evaluasi dalam pengelolaan stakeholder adalah kita melakukan survei pengelolaan stakeholder. Survei ini bertujuan untuk melihat tingkat kepuasan dan perubahan sikap dari teman-teman stakeholder yang sudah diinput dalam aplikasi Silaso. Survei ini dilakukan
via Google Form atau via daring yang disebar juga ke dalam WAG stakeholder, dan berkat bantuan teman-teman juga dari unit, survei ini bisa disebar dan bisa mendapatkan responden yang banyak. Nah, dari survei ini akan terlihat perubahan sikap dari stakeholder yang sudah diinput dalam aplikasi Silaso. Apakah pengelolaan yang sudah dilakukan oleh bagian manajemen stakeholder di UIW Sudetenggo ini sudah efektif dan sudah efisien atau tidak? Ini juga menjadi bahan evaluasi. Kemudian hasil survei ini, hasil rekapan isu, dan kemudian hasil dari eksekusi perencanaan pengelolaan stakeholder ini kemudian menjadi sebuah laporan yang nantinya akan dikirimkan kepada divisi Corporate Communication dan CSR yang menjadi kinerja dari bagian manajemen stakeholder. Selanjutnya, setelah laporan hasil pengelolaan stakeholder dikirim, nah, kita sudah merampungkan proses pengelolaan stakeholder secara umum. Nah, artinya secara umum kenapa? Artinya secara khusus kita perlu melanjutkan atau memperbaiki kembali di circle yang baru. Nah, hasil dari pelaporan ini akan menjadi tahapan awal yang akan kita mulai lagi pada proses pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, bahkan pelaporan dan evaluasi di periode yang selanjutnya. Nah, dalam detail untuk pengelolaan stakeholder sendiri, dalam eksekusi pengelolaan stakeholder sendiri, dalam pengelolaan konten sendiri, nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut dan lebih terperinci oleh teman saya, Mas Prayuda Fasya Perdana. Halo Electrician dan PLNers, perkenalkan saya Prayuda Fasya Perdana dari bagian komunikasi unit induk wilayah Sudetenggo. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan lebih lanjut apa yang tadi sudah dibahas secara mendalam oleh rekan saya, Pak Andre Wowor. Nah, bagaimana sih peran komunikasi di dalam pengelolaan stakeholder ini? Nah, tentunya seperti tadi yang sudah dibahas, sudah ada analisis dari pembahasan dan diskusi yang ada di WAG stakeholder untuk kemudian kami analisa kembali, kami buat konten dan konten-konten informatif serta edukatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang sekiranya perlu diketahui oleh stakeholder atau pertanyaan-pertanyaan apa yang disampaikan oleh stakeholder sebelumnya, sehingga dalam konten-konten tersebut, informasi tersebut kami sebarkan melalui WhatsApp grup PLN Menyapa yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga pertanyaan atau kegelisahan dari stakeholder kunci yang ada dalam WhatsApp grup tersebut dapat terjawab. Nah, tentunya hal ini bertujuan untuk meningkatkan sentimen berita positif yang ada di WhatsApp grup PLN Menyapa tersebut. Electrician dan PLNers berbicara lebih lanjut mengenai konten-konten apa sih yang kita share di WhatsApp grup PLN Menyapa atau WhatsApp grup stakeholder ini. Ada beberapa jenis konten yang kami buat. Yang pertama adalah konten-konten edukasi. Nah, konten-konten edukatif ini berupa informasi-informasi yang bertujuan agar yang sebelumnya stakeholder yang tidak mengetahui, misalnya tentang cara membayar tagihan listrik, cara mengecek tagihan listrik, tanggal berapa sih tagihan listrik harus dibayar. Nah, di situ kami membuat sebuah konten yang edukasi berupa informasi tentang informasi-informasi tersebut, sehingga stakeholder bisa lebih aware dan juga bisa ulang kepada mungkin rekan-rekan di tempat kerjanya atau rekan-rekan di lingkungan tempat tinggal mereka begitu. Jadi supaya konten-konten tersebut juga bisa tersebar lebih luas kepada masyarakat. Kemudian ada juga yang berupa konten informasi mengenai keselamatan ketenaga listrikan misalnya, yaitu misalnya bagaimana kita tidak boleh bermain layang-layang di bawah jaringan listrik, dan bagaimana jarak antara pohon dengan bangunan itu sebaiknya berjarak minimal 3 meter. Kemudian dan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang bertema tentang keselamatan dan bertujuan untuk agar menjaga keselamatan masyarakat juga. Nah, kemudian ada juga konten-konten yang berupa kegiatan-kegiatan atau berita-berita positif dan aktivitas-aktivitas apa yang sudah dilakukan oleh PLN supaya tujuannya agar supaya stakeholder juga mengetahui bahwa PLN tidak hanya
bergelut tentang ketenaga listrikan misalnya, tapi juga melakukan tanggung jawab sosial perusahaan berupa CSR, berupa bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu misalnya, atau memberikan bantuan listrik gratis kepada daerah 3T. Nah, hal seperti itu tentunya harus disebarluaskan kepada masyarakat, kepada stakeholder, melalui stakeholder dan melalui WhatsApp Group PLN Menyapa, agar masyarakat bisa lebih mengetahui dan lebih aware terhadap apa saja yang sudah dilakukan oleh PLN. Nah, kemudian ada juga misalnya konten-konten yang berupa promo dari bisa juga dari PLN pusat misalnya, atau bisa juga dari konten promo lokal yang ada di unit induk wilayah Solo Tenggo. Nah, Electrician dan PLNers, kemudian kapan sih waktu yang tepat untuk kami menge-share konten-konten yang sudah kami buat, baik itu berita positif, informasi, atau konten-konten yang edukatif lainnya. Nah, berdasarkan Indonesia Millennial Report pada tahun 2019, bahwa penduduk Indonesia pada umur 20 sampai 40 tahun, 94% diantaranya begitu bangun tidur mereka langsung membuka HP. Yang pertama dicari begitu bangun tidur adalah membuka HP. Nah, berdasarkan dari situ kami juga memutuskan bahwa waktu yang tepat untuk share berita-berita konten tersebut adalah setiap hari pukul 6 pagi. Nah, dan itu selalu berjalan, dan sudah ada sistemnya bahwa setiap hari pukul 6 pagi kami sudah siap dengan konten-konten yang siap untuk di-blast di seluruh WhatsApp Group PLN Menyapa yang ada di PLN unit induk wilayah Solo Tenggo. Nah, Electrician dan PLNers, selanjutnya diharapkan konten-konten yang sudah disebarkan kepada masyarakat, kepada stakeholder melalui WhatsApp Group PLN Menyapa ini dapat meningkatkan sentimen berita positif serta meningkatkan awareness stakeholder dan masyarakat kepada PLN, sehingga citra PLN juga bisa meningkat, dan masyarakat dan stakeholder juga bisa memberikan kontribusi positif terhadap kinerja PLN secara keseluruhan. Nah, Electrician dan PLNers, menarik bukan pemaparan yang disampaikan oleh Mas Prayuda dan Mas Andre dalam pengalaman mereka atau lesson learn yang mereka alami di lapangan, meskipun perusahaan kita atau PLN sudah mempunyai ketentuan yang mengelola stakeholder, yaitu adalah Kepdir nomor 0119.K/dir tahun 2017 maupun SEDIR 008.E/dir tahun 2018 tentang petunjuk pengelolaan manajemen stakeholder, tetapi tentunya akan dilengkapi dengan pengalaman yang luar biasa dari mereka berdua. Dan tentunya satu kata, ketika kita berhasil mengelola manajemen stakeholder, maka tentunya akan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk kita bisa mengkomunikasikan setiap program yang ada, sehingga kita memperoleh dukungan yang maksimal dari setiap stakeholder kunci kita atau stakeholder kita yang mempunyai pengaruh di dalam proses bisnis kita. Semangat transformasi PLN, lean, green, inovatif, dan customer focus menjadi bagian penting untuk kita wujudkan di tahun 2024, tentunya dengan semangat budaya PLN berakhlak. Sampai jumpa di Knowledge Capturing yang lain, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berbagi pengetahuan pasti bisa, harus bisa, dan tentunya menjadi nilai value untuk perusahaan. Semangat knowledge management.